Yo nakama, di chapter 1147 kali ini kita masih dapat kelanjutan dari mini ARC Ziarah Yamato si anak Oni dan judulnya Hal Kami Takuti. Tapi sebelum masuk ke isi chapter yang serius, yuk coba kita nikmati dulu momen damai di cover story-nya. Yamato lagi sowan alias silaturahmi ke wilayah Udon. Dia datang ditemani oleh Otama dan yang mereka temui bukan orang sembarangan. Yep, si ninja dengan gaya khas nin Raizo Shikabu. Dari ekspresi mereka kelihatan banget nih suasananya hangat dan penuh rasa terima kasih. Yamato dan Utama datang bawa banyak makanan, kayak bawa bekal gitu buat piknik. Kalau kita lihat lebih detail, di latar belakang ada warga Udon kayaknya lagi bawa kepala Oni buat persembahan atau mungkin untuk dekor kuil. Tapi lucunya mereka malah kayak lagi berdebat kecil. Mungkin karena kepala Oninya ini rebutan posisi buat dipajang di altar di bagian yang mana. Bahkan di atap bangunan pun ada kepala Oni lain yang sudah terpasang. Satu hal yang nggak boleh dilewatkan adalah bagian bawah cover ini. Tertulis Ziarah Kuil Yamato si anak Oni volume 32. Ucapan terima kasih dari Raizo Daimyo wilayah Udon. Jadi jelas ini bukan cuman kunjungan biasa, tapi bentuk penghormatan dan apresiasi dari seorang Daimyo terbaru, yaitu Raizo ke Yamato. Sebuah pengakuan simbolis kalau Yamato mulai diterima sebagai bagian dari Wano yang baru, bukan lagi sekedar dari bayang-bayang Kaido. Mini ARC ini mungkin kelihatan punya makna mendalam. Gak cuman petualangan keliling kuil, tapi juga proses rekonsiliasi, penebusan, dan hubungan antar generasi yang perlahan mulai membaik. Sebuah healing ARC yang bagus sebelum kita masuk ke kacauan pada chapter utama. Halaman kedua langsung membuka ketegangan yang tajam. Saul tiba-tiba terlihat panik. Dengan nada serius, dia memperingatkan Robin dan Chopper untuk segera bersembunyi. Wajah Saul penuh kekhawatiran. Begitu matanya menangkap sosok misterius yang mendekat, ekspresinya langsung berubah. Kemungkinan besar Saul mengenali sosok ini dari masa lalunya, ketika masih aktif di Angkatan Laut. Sosok tersebut adalah Saint Somers dari keluarga Shepherd. Kemungkinan salah satu nama keluarga suci di Marijoa. Jadi, siapa kira-kira Saint Somers ini? Apa yang membuatnya berbeda? Meski belum banyak informasi tentangnya, fakta bahwa Saul seorang veteran langsung panik adalah sinyal kuat bahwa Somers bukan musuh biasa. Ia bukan sekedar petarung elit, dia adalah bagian dari barisan kesatria dewa. Kekuatan misterius yang langsung berada di bawah Imu dan juga Gorosei. Dan disinilah muncul pertanyaan penting. Kenapa Saul berkata, mereka tidak bisa mati? Kalimat itu bukan sekedar kiasa. Ada kemungkinan Saul bicara secara harfiah, dan ini membuka teori besar yang patut didalami. Teori pertama, kekuatan iblis atau teknologi kuno dari Void Century. Kita telah melihat bahwa Gorosei seperti Saturn dan yang lainnya tidak bisa dilukai secara konvensional. Bahkan ketika ditembak, mereka bisa beregenerasi atau berubah bentuk menjadi entitas yokai yang menyeramkan. Pada saat itu, kru topi jerami dan juga aliansinya bahkan hanya bisa kabur karena dibantu oleh kekuatan misterius dari tali simpul Joy Boy. Jadi, masuk akal jika para kesatria dewa merupakan hasil dari eksperimen abadi, gabungan antara teknologi canggih dan kekuatan kuno dari abad kekosongan. Mereka bisa jadi versi pasifista elit dalam tanda kutip yang tidak dapat dihilangkan kesadarannya seperti halnya Kuma, dengan tubuh tahan mati dan kemampuan yang tak tertandingi. Teori kedua, kultus kekekalan dan simbolisme ilahi. Sebagai eksekutor suci, kesatria dewa bukan cuma bertugas membasmi ancaman terhadap pemerintahan dunia. Mereka bisa jadi telah melalui ritual atau perjanjian kekal semacam kultus atau kontrak yang menjadikan mereka abadi dalam tanda kutip secara spiritual dan fisik. Dalam kasus Holy Knight ini atau kesatria dewa, setelah kita melihat Saul yang telah terjatuh terkelungkap, dilanjutkan dengan kekacauan lainnya. Rombongan Nami yang terdiri dari Usopp, Brook, Jinbe, dan sebelumnya juga ada Kolon, akhirnya tertangkap oleh salah satu Holy Knight yang lain, yaitu Bunko.
Somers yang melihat ini sempat mengusulkan untuk membawa mereka yang tertangkap ke Marijoa, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Killingham. Holy Knight sendiri atau Ksatria Dewa sebenarnya enggan terlibat langsung dengan Yonko dan para tangan kanannya. Padahal mereka enggak tertangkap begitu saja. Rombongan Nami sebelumnya pada chapter 1146 sempat melakukan perlawanan terhadap Bunko di atas kapal. Tapi lagi dan lagi kemampuan regenerasi Gunko membuat mereka benar-benar kehabisan akal. Jinbe, sang jurumudi Sanigo, bahkan menyadari akan hal itu. Saat Usopp menembak Gunko dengan serangan telaknya, tubuh Gunko justru pulih seolah tak terjadi apa-apa, dan pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang paling menarik adalah sosok Brook yang reaksinya ini berbeda, seolah mengenali sosok Gunko. Apakah Brook pernah bertemu dengannya di masa lalu? Atau mungkin ada misteri lain yang akan terungkap lewat flashback nantinya pada chapter-chapter selanjutnya? Ini patut dinantikan. Dan karena mereka berbisik-bisik di belakang, Gunko yang menyadari akhirnya mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap Brook dan berkata si wanita zombie. Ya, memang Gunko ini penampilannya banyak perbannya, baik pada mukanya ataupun pada senjatanya. Halaman 4 ini benar-benar menunjukkan sentuhan khas dari Oda Sensei. Konyol tapi tetap penting, walaupun nggak banyak yang dapat saya ulas di halaman ini. Gunko, si wanita zombie Holy Knight itu tiba-tiba memaksa Brook untuk menjadi budaknya agar dapat menciptakan lagu untuknya seumur hidupnya Brook. Tapi kita tahu Brook itu udah kayak mati suri, jadi gimana tuh? Akankah bisa menjadi budak sampai akhir zaman gitu maksudnya? Ekspresi Nami, Usopp, dan Jinbe pun gak kalah heboh. Mereka shock juga. Ternyata musuh mereka ini malah bisa jadi salah satu fans beratnya dari Soul King Brook. Somers yang mendengarnya pun langsung menghentikan Gunko agar tidak berbuat yang aneh-aneh terhadap sandera mereka, karena sandera mereka ini bukan sandera biasa, melainkan 4 dari kru seorang Yonko Monkey D. Luffy. Scene ini absurd tapi juga tegang. Taktik Oda yang bikin kita ketawa sambil tetap ngeri nunggu apa yang terjadi di halaman selanjutnya. Brook sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya tengkorak hidup, tapi juga seorang pria sejati. Dengan tutur kata yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap musuhnya, ia menolak tawaran Gunko, bahkan rela mati daripada hidup tanpa membalas budi pada kaptennya, Luffy. Sikap setia dan berani Brook justru membuat Gunko merasa diremehkan. Tak tahan amarah, ia melayangkan tendangan brutal ke Brook sampai terpental. Tapi anehnya, setelah itu Gunko terlihat kesakitan. Di panel itu muncul efek suara Jepang Gyu, entah karena luka sebelumnya saat menyusup ke kapal rombongan Nami atau gejolak emosi tiba-tiba. Ia juga tampak berkeringat. Panik kah? Terluka? Ada yang ganjil. Apakah ini pertanda ada masa lalu tersembunyi antara Brook dan juga Gunko? Kita hanya bisa berharap Oda akan mengungkapkannya di chapter selanjutnya. Di sisi lain, Killingham dan Somers telah bersiap, seolah hendak ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Ternyata komunikasi Killingham dan Somers sebelumnya bukan omongan kosong. Mereka ingin suaranya terdengar sampai ke seluruh penjuru Elbaf. Somers, sang moderator dari Holy Knight, muncul dan menyatakan bahwa seluruh kekacauan ini adalah ulah mereka. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai belati pelindung tanah suci Marijoa. Istilah ini menarik. Dalam sejarah nyata, belati pelindung digunakan di Eropa pada masa Renaissance, tapi di dunia One Piece istilah ini bisa lebih dalam. Belati pelindung dalam tanda kutip mungkin terkait langsung dengan Void Century dan kehancuran besar pada masa itu. Jika Imo adalah entitas dari masa lampau atau berkaitan dengan Void Century, maka para Holy Knight ini bisa jadi yang pertama adalah penjaga rahasia, belati pelindung dari kerajaan kuno yang masih tersisa. Yang kedua, pemegang warisan gelap, belati pelindung yang tak hanya melindungi tapi siap menikam kebenaran jika perlu, bahkan jika itu artinya harus mengorbankan diri mereka sendiri. Contohnya, lihat saja Sato, bukti nyata bahwa pengorbanan demi Tuhan mereka adalah bagian dari tugas suci. Di wilayah tenggara Midgard, desa pengrajin, para raksasa dikejutkan oleh siaran den-den musi dari Somers. Mereka bertanya-tanya untuk apa pemerintah dunia melakukan hal seperti ini di Elbaf. Ia mengumumkan bahwa mereka telah menculik 10 anak-anak Elbaf. Tak hanya itu, seorang raksasa berjanggut orange yang berusaha menyelamatkan mereka kini telah bersimbah darah. Dan ya, yang dimaksud adalah Jaguar di
bagi Saul. Panel ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman Holy Knight. Somers muncul mengendari makhluk aneh menyerupai hewan melata dengan tubuh penuh duri tajam. Besar kemungkinan ini adalah teknik yang berasal dari pedangnya sendiri, menjadikan makhluk itu sebagai perpanjangan dari dirinya, dan tentu saja kemungkinan besar teknik ini juga yang dipakai untuk melukai Saul. Setelah sebelumnya Somers muncul sebagai sosok kejam yang menyerang Saul, kini ia berkomunikasi dengan Killingham. Dalam percakapan ini terungkap bahwa Killingham adalah pihak yang mengatur Den Musi untuk menyebarkan siaran ke seluruh Elbaf, semacam pengumuman publik atas apa yang mereka lakukan. Somers menyampaikan bahwa anak-anak Elbaf yang diculik masih berjalan menuju garis finish, namun tidak disebutkan secara gamblang di mana lokasi tujuan itu. Kemungkinan besar tempat tersebut adalah titik teleportasi menuju Marijoa, namun itu masih spekulasi dan mungkin akan dikonfirmasi di chapter selanjutnya. Menariknya, Killingham tidak terlihat melukai siapapun seperti rekan-rekannya. Padahal di sana ada ibu guru Ange, tidak seperti Somers atau Gunko. Ia tampak tenang dan tidak konfrontatif. Menimbulkan pertanyaan apakah dia memiliki karakter yang lebih rasional atau justru seorang pembunuh yang sangat dingin dan berhitungan. Kita pun masih belum melihat kekuatan aslinya. Panel terakhir memperlihatkan anak-anak yang mulai sadar dari mimpi mereka, namun tetap berjalan tanpa kendali, seolah kaki mereka bergerak sendiri, seperti berada di bawah pengaruh hipnotis atau kekuatan yang tak terlihat. Halaman ini memperlihatkan bahwa anak-anak yang mulai panik dan menangis, menyadari bahwa mereka tidak bisa pulang dan tidak bisa bertemu dengan orang tua mereka. Di barisan depan terlihat Kolon, anak dari Gaban, mencoba menunjukkan keberaniannya di tengah-tengah kepanikan. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan pengecut dan akan melindungi teman-temannya sebagai seorang prajurit. Namun, keberanian itu goyah saat tiba-tiba muncul dua sosok monster raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari para raksasa Elbaf sendiri. Sosok ini benar-benar mengagetkan semua anak-anak, termasuk Kolon yang awalnya berani. Teror dan kepanikan pun pecah di antara anak-anak yang berteriak ketakutan melihat makhluk mengerikan yang entah dari mana asalnya. Halaman ini menunjukkan reaksi panik dari rombongan bajak laut raksasa Elbaf dipimpin oleh Dori dan Brogi yang menyadari bahwa adanya penculikan anak di Elbaf. Mengetahui bahwa Saul telah dikalahkan, mereka berusaha memutar arah kapal untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Namun naas, kapal mereka diserang oleh makhluk raksasa aneh yang muncul secara tiba-tiba. Yang mengejutkan para prajurit Elbaf tersebut adalah wujud para monster ini menyerupai istri-istri mereka sendiri. Sosok perempuan raksasa yang terlihat sangat mengerikan dan menakutkan ini di mata para suami. Hal ini membuat seluruh kru bajak laut raksasa tentu saja terkejut. Ada yang jatuh pingsan, ada yang panik, dan juga berteriak. Ini adalah momen komedi Oda yang dengan jenius mengeksekusi rasa takut universal para suami di dunia nyata terhadap istri-istri mereka yang galak, dibawa ke dalam dunia One Piece. Beberapa dari mereka bahkan mulai meminta maaf sambil mengakui kesalahan-kesalahannya yang kocak di depan makhluk yang menyerupai istrinya, seperti lupa buang sampah, minum sambil jalan, atau makan madu yang disiapkan untuk tamu. Hal-hal seperti ini sebenarnya terjadi di dunia nyata. Bahkan Oda pun mungkin juga melakukannya ya. Sementara itu di darat terlihat Somers mengamati situasi dengan tenang. Ia menyebut bahwa kapal pasukan raksasa telah karam dan sekarang peluang menyelamatkan anak-anak semakin kecil. Mereka juga mengakui adanya monster MMA. Apakah maksudnya Mama? Di panel terakhir di halaman ini, Somers secara langsung meminta kepada sesepuh Elbaf yaitu Jarul si Jang Gunung untuk menjadi perwakilan dari Elbaf karena tidak adanya sosok raja di Elbaf itu sendiri saat ini. Pada halaman ini kita melihat Ripley, istri dari Gaban, dalam keadaan panik dan terkejut mendengar kabar bahwa Sval, milik kelompok bajak laut raksasa, telah berhasil dijatuhkan. Sval ini kemungkinan besar adalah semacam awan kendaraan atau struktur berbasis awan yang digunakan sebagai platform kapal para raksasa. Menariknya, jika dilihat dari sisi nama, Sval ini bisa jadi merupakan referensi dari Svalbard atau Svalka, wilayah bersalju negara
Norwegia dekat kutub utara yang identik dengan warna putih, mirip seperti elemen visual awan di One Piece. Tapi tentu saja ini masih sebatas spekulasi atau cocokologi dari penamaan khasnya Oda. Ripley tampak membawa Franky, Vegapunk, dan mereka terlihat berusaha bergabung dengan kelompok yang lainnya. Sementara itu, musuh utama di halaman ini, Somers, menyampaikan tuntutan kepada bangsa Elbaf. Tuntutannya mungkin terdengar sederhana bagi mereka para pemerintah dunia, tapi sesungguhnya sangat menghina bagi masyarakat Elbaf. Mereka ingin agar bangsa raksasa dijadikan budak perang oleh pemerintah dunia. Sebuah penghinaan besar bagi para prajurit Elbaf yang terkenal dengan kehormatan dan kekuatannya. Di bagian bawah halaman terdapat peta situasi terkini di Elbaf, memperlihatkan posisi para tokoh utamanya yang ada pada saat ini. Bagian barat kita melihat Jarul, Dori, Brogy, Gaban, dan pasukan bajak laut raksasa. Di sisi timur ada Ripley dan juga Franky beserta rombongannya. Di tengah ada Somers dan Gunko bersama rombongan Saul dan rombongan Nami. Lokasi para anak-anak yang disandra juga terlihat jelas nih. Pada halaman ini kita melihat Ripley, istri dari Gaban, dalam keadaan panik dan terkejut mendengar kabar bahwa Sval, milik kelompok bajak laut raksasa, telah berhasil dijatuhkan. Sval ini kemungkinan besar adalah semacam awan kendaraan atau struktur berbasis awan yang digunakan sebagai platform kapal para raksasa. Menariknya, jika dilihat dari sisi nama, Sval ini bisa jadi merupakan referensi dari Svalbard atau Svalka, wilayah bersalju negara Norwegia dekat kutub utara yang identik dengan warna putih, mirip seperti elemen visual awan di One Piece. Tapi tentu saja ini masih sebatas spekulasi atau cocokologi dari penamaan khasnya Oda. Ripley tampak membawa Franky, Vegapunk, dan mereka terlihat berusaha bergabung dengan kelompok yang lainnya. Sementara itu, musuh utama di halaman ini, Somers, menyampaikan tuntutan kepada bangsa Elbaf. Tuntutannya mungkin terdengar sederhana bagi mereka para pemerintah dunia, tapi sesungguhnya sangat menghina bagi masyarakat Elbaf. Mereka ingin agar bangsa raksasa dijadikan budak perang oleh pemerintah dunia. Sebuah penghinaan besar bagi para prajurit Elbaf yang terkenal dengan kehormatan dan kekuatannya. Di bagian bawah halaman terdapat peta situasi terkini di Elbaf, memperlihatkan posisi para tokoh utamanya yang ada pada saat ini. Bagian barat kita melihat Jarul, Dori, Brogy, Gaban, dan pasukan bajak laut raksasa. Di sisi timur ada Ripley dan juga Franky beserta rombongannya. Di tengah ada Somers dan Gunko bersama rombongan Saul dan rombongan Nami. Lokasi para anak-anak yang disandra juga terlihat jelas, menunjukkan betapa kritis dan strategisnya situasinya. Setelah sebelumnya Somers mengumumkan bahwa mereka akan menyebutkan nama-nama yang telah diculik, satu persatu pun disebutkan. Yang pertama ada Ylva, cicit dari Jarul, sesepuhnya Elbaf. Lalu ada Skaldi, Olaf, cucu dari Oimo, dan Karin yang merasa dirinya selalu bernasib buruk. Selanjutnya ada Meg, anak yang tampak kuat namun ternyata tidak bisa menghentikan kakinya sendiri karena ketakutan. Selanjutnya ada Ronja, si optimis, dan Fen, si anak malang yang panik karena membayangkan akan dimarahi oleh ibunya. Padahal ia baru saja menghancurkan kapal bajak laut raksasa, walaupun itu hanya proyeksi atau bukan asli dari ibunya si Fen. Tapi tetap aja kita bisa bayangkan betapa galaknya sang ibu di rumahnya. Berikutnya ada Johanna yang dengan dingin berkata bahwa yang lain masih beruntung karena masih memiliki orang tua. Apakah Johanna ini seorang yatim piatu? Lalu Bjorn, anak yang tampak paling lemah dan pasrah. Dan yang terakhir, anak ke-10 yang baru saja ditangkap, yaitu Kolon, sang prajurit cilik yang sebelumnya berani menyusup demi menyelamatkan teman-temannya, namun malah tertangkap. Reaksi kedua orang tua Kolon pun sangat manusiawi. Gaban sebagai ayahnya terlihat bangga seperti perwujudan ayah di dunia nyata yang kagum akan keberanian anak lelakinya. Sementara Ripley, ibunya panik bukan main. Refleksi dari seorang ibu yang sangat khawatir akan keselamatan anaknya. Dua perasaan yang sangat kontras tapi begitu nyata. Selanjutnya, Somers menyampaikan sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa
sekolah dan perpustakaan tidaklah penting dalam peperangan. Pernyataan ini kemungkinan jelas merupakan sindiran tajam dari Oda terhadap kondisi nyata di dunia ini saat ini, terutama di wilayah yang tengah dilanda konflik, di mana pendidikan dan sejarah seringkali dikorbankan demi kepentingan kekuasaan. Saya yakin nakama semua paham maksud yang saya sampaikan ini, tanpa perlu saya sebutkan nama negaranya ataupun di mana konflik itu berada. Ancaman pun kembali dilontarkan. Somers mengatakan bahwa jika para raksasa tidak menuruti permintaan pemerintah dunia untuk membakar sekolah dan perpustakaan, maka mereka akan membunuh anak-anak yang telah mereka culik satu persatu. Kejam sekali ya nakama. Mendengar itu, para raksasa pun tersulut emosi. Gaban dan yang lainnya langsung berseru untuk menyerbu lokasi Somers berada demi menyelamatkan anak-anak. Bahkan rakyat Elbaf yang awalnya pasif ini ikutan marah. Reaksi paling emosional pun muncul ketika Somers menyerahkan keputusan akhir kepada tetua Jarul. Tapi tampaknya Jarul pun nggak yakin. Keraguan terlihat jelas di wajahnya, menandakan betapa beratnya beban keputusan yang harus ia ambil. Apakah harus memilih antara masa depan Elbaf atau keselamatan dari anak-anak yang diculik? Sebagai seorang buruh, tentu Ange sangat tidak setuju dengan pernyataan Somers sebelumnya yang meremehkan peran sekolah dan perpustakaan di negeri Elbaf. Faktanya, kedua tempat ini adalah simbol dari kedamaian dan kemajuan Elbaf di masa kini, serta warisan berharga yang menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang bangsa raksasa di negeri Elbaf. Juga bahkan di dunia, perpustakaan itu menyimpan peninggalan dari para sarjana Ohara yang telah berkorban demi masa depan ilmu pengetahuan. Kita semua tahu bagaimana cerita tentang Ohara. Tak heran kata-kata Somers langsung memicu kemarahan dari dua sosok yang luar biasa. Pada saat ini terdapat Gaban dan juga Robin, dua tokoh yang disebut sebagai anak iblis. Dengan penuh keyakinan mereka menyatakan tidak akan tinggal diam melihat para Algojo Marijoa bertindak semena-mena. Di akhir panel kita melihat mereka bersiap untuk bertindak. Chapter ini benar-benar kaya makna dan membuka lebih banyak benang merah untuk konflik di depan. Terima kasih banyak nakama yang sudah menyimak review saya di chapter 1147 ini. Maaf kalau ada pendapat saya yang terdengar so tau. Semua ini hanya opini, belum tentu benar. Sampai jumpa di review chapter berikutnya.